Pria tampan yang ditugaskan menjaga wanita cantik putri calon presiden. Selain menjalankan misi besar, ia juga ingin membalas dendam pada seorang pejabat yang menyebabkan kekasihnya tewas. Seiring berjalannya waktu, pria bernama JH justru menyukai Anna yang saat itu harus diasingkan ke luar negeri oleh ibu tirinya. So, Kisah dimulai dengan seorang gadis cantik bernama Anna yang tinggal di Biara, Barcelona sejak ia berusia 9 tahun, tepatnya semenjak kematian ibu kandung Anna. Di hari itu, Anna mendapat kabar jika ayahnya berada di Madrid untuk perjalanan bisnis, sehingga Anna nekat kabur. Dengan hanya menggunakan pakaian tidur dan tanpa alas kaki, Anna terus berlari hingga sampai di keramaian kota. Menjelang larut malam, Ana tiba di stasiun bawah tanah. Ia dikejar oleh beberapa pria yang akan membawanya kembali ke biara. Di stasiun itulah Ana bertemu dengan seorang pria bernama JH dan meminta bantuan untuk diselamatkan. Ana saat itu yakin jika JH adalah orang Korea karena JH memahami bahasa yang Ana ucapkan. JH adalah seorang buronan yang saat itu mengalami luka di sekujur tubuh. Entah kasus apa yang membelitnya, JH berusaha menghindari kamera CCTV yang tersebar di setiap sudut. Meski awalnya menolak membantu, JH akhirnya melawan pria yang akan membawa Anna pergi dengan paksa. Namun JH akhirnya mengabaikan Anna karena ternyata pria yang ia lawan adalah anggota polisi. Tak ingin menambah masalah dalam hidupnya, JH pun meninggalkan Anna yang terus memintanya untuk diantar menemui sang ayah. JH lalu menaiki mobil sewaan yang akan membawanya pergi ke bandara. Sementara Anna akhirnya berhasil ditangkap petugas polisi. 6 bulan kemudian, JH kembali ke Seoul. Ia menggantungkan hidup sebagai pekerja serabutan karena JH memang tidak memiliki keluarga. Saat itu ia mendapatkan tawaran pekerjaan untuk memperbaiki spanduk di sebuah gedung perusahaan keamanan. Awalnya JH dilarang masuk oleh petugas yang berjaga, namun seorang cleaning service berkata jika manajerlah yang menyuruh JH memperbaiki spanduk di malam itu juga. Setelah memasang alat pengaman, JH mulai beraksi seorang diri. Ia tak sengaja memergoki pasangan selingkuh yang ada di dalam salah satu ruangan di gedung tersebut. Pria itu ternyata adalah calon kandidat presiden bernama Jang Sejun. Sembari menghabiskan waktu dengan wanita penghibur di malam itu, Sejun ternyata memiliki seorang istri yang tidak ia cintai. Wanita itu bernama Yojin yang sedang melakukan wawancara untuk kebutuhan pencitraan di depan publik. Saat itu, Sejun baru menyadari ada yang tak beres dalam dirinya karena setelah meminum segelas wine, tiba-tiba ia merasa sangat pusing. Di waktu yang bersamaan, perusahaan tersebut diserang oleh puluhan pria bertopeng. Ternyata, kedatangan mereka ingin merekam skandal Sejun untuk membongkar kelakuan bejatnya sebagai pria hidung belang. Kamera selesai. Berada di waktu yang tidak telah tepat, JH melihat wanita cleaning service yang tadi membantunya turut menjadi korban kejadian di malam itu. Naluri JH pun tergerak untuk menyelamatkannya, hingga ia nekat memecahkan kaca gedung menggunakan sebuah obeng. JH justru terlibat perkelahian dengan pria bertopeng yang sebenarnya tak ada urusan dengannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, komplotan itu pun berhasil dilumpuhkan oleh JH dengan tangan kosong. Keberadaan penyelinap di kantor itu pun akhirnya diketahui oleh para penjaga. Ia melaporkan situasi tersebut pada seorang ketua bernama Tuan Jo yang akan segera meluncur ke TKP. Mendengar suara sirine polisi, CH akhirnya kabur. Begitu juga dengan komplotan yang tersisa. Rencana untuk merekam skandal Sejun di malam itu pun akhirnya dibatalkan. Melihat kemampuan JH dan nyalinya yang cukup besar untuk menolong cleaning service, membuat ketua Jo yakin jika pekerja tersebut bukanlah orang sembarangan. JH lalu mengemasi barang-barangnya di tempat tinggalnya karena yakin ia akan diburu setelah melihat wajah Sejun. Sementara Yeojin harus terkena imbas dari ulah sang suami. Ia memerintahkan ketua keamanan JSS untuk membersihkan TKP seolah terjadi penyerangan kecil oleh pihak yang tidak dikenal. Namun adanya seorang tukang spanduk di malam itu membuat Yeojin merasa kepikiran dan ingin segera menyingkirkannya. Setelah mengecek CCTV, Ketua Jo sangat terkejut melihat tukang spanduk karena mirip dengan seseorang yang ia kenal. Ia menemui Direktur Cawan untuk segera menarik pasukan yang ditugaskan untuk menghabisi JH karena ia yakin pasukan tersebut tak akan bisa selamat.
Ucapan Ketua Jo terbukti karena sebagian dari pasukan JSS yang dikirim mengalami luka